Oke, kita mulai karena waktunya sudah 3 jam yang seharusnya ya. Sudah 3 menit lewat, saya menunggu adik-adik. Ini masih ada 17 orang yang hadir di Google Meet, masih banyak sekali yang belum hadir, jadi tolong bisa masuk semua yang belum masuk ya. Sambil menunggu kita eh, mungkin eh, kita mulai dulu untuk info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, selamat sore adik-adik. Ya, sambil menunggu teman-temannya yang belum masuk ya, eh, saya mohon eh, ucapkan minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Jadi mohon maaf kalau misalnya selama perkuliahan minggu-minggu kemarin bersama saya itu ada kekurangan atau kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Kita mulai lagi dari nol ya. Dan semoga adik-adik juga sudah punya waktu kemarin untuk bertemu dengan keluarga ya, atau bersilaturahim dengan keluarga dan bisa fresh kembali, bisa mengikuti kembali dengan lebih baik untuk mata kuliah filsafat pendidikan ya. Karena masih banyak sesi atau meet bersama saya yang belum kita nanti masuki gitu ya untuk minggu-minggu depannya. Uh, untuk adik-adik, mungkin adik-adik juga sudah tahu info kemarin gitu ya. Kita kehilangan satu orang tua kita. Mungkin adik-adik sudah dapat infonya ya lewat WhatsApp group. Jadi sudah berpulang bapak kita, orang tua kita bersama ya, Bapak Profesor Dr. Haji Andi Tandratalu MS ya. Jadi mohon bisa nanti dikirimkan doa di tempatnya adik masing-masing gitu ya, untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Semoga bisa dilapangkan kuburnya dan bisa ditempatkan di tempat yang paling terbaik gitu ya. Jadi beliau itu adalah orang tua kami juga ya, bagi dosen muda, khususnya juga saya. Jadi bukan hanya adik-adik juga yang kehilangan kami, dari dosen sendiri juga sangat kehilangan. Beliau itu dosen yang paling senior di antara dosen-dosen di prodi. Jadi orang tua juga bagi kami. Kalau untuk saya sendiri secara pribadi, kesan beliau itu sangat jadi orang yang sangat paling baik gitu ya. Jadi teladan yang baik, orang tua yang paling bijaksana. Kemudian saya sempat juga diajar beliau waktu S2. Uh, uh, Semasa kecil saya juga pernah tinggal di rumah beliau, karena asli saya itu bukan dari Palu, jadi keluarga itu dari Jawa Barat, dari Bandung. Kemudian orang tua itu juga dosen di prodi yang sama gitu ya. Jadi pada saat itu kami itu pindah dari Bandung ke Palu, itu pertama kali yang membantu itu beliau gitu. Jadi sangat berkesan sekali dan sangat kehilangan sekali gitu ya bagi saya juga gitu. Dan khususnya kalau untuk prodi kita, prodi pendidikan biologi, itu beliau itu sangat apa ya, ahli di bidang botani ya, bidang tumbuhan, dan beliau profesor juga gitu ya. Jadi kita juga kehilangan satu profesor. Em, Harusnya kita punya 2 profesor, tapi kita sekarang punya satu. Jadi sangat kehilangan sekali. Nah, untuk adik-adik yang mungkin tertarik di penelitian biologi tumbuhan yang murni, itu biasanya pembimbingnya
beliau gitu ya. Jadi kita kehilangan sekali gitu kalau ada beliau, kita sangat bisa dibimbing dengan benar-benar gitu ya. Dan beliau itu sudah punya banyak sekali karya ilmiah ya, artikel jurnal, kemudian juga punya banyak sekali produk yang dihakikan khususnya untuk bidang rotan ya, atau tumbuhan jenis rotan gitu ya. Jadi banyak sekali produk yang beliau juga sudah komersilkan. Selain penelitian juga si rotan itu sendiri itu sudah dikomersilkan, sudah banyak dijual dan sangat memberikan sumbangsih di daerah kita sendiri di Sulawesi Tengah. Jadi kita sangat kehilangan sekali beliau. Jadi mohon adik-adik kalau misalnya habis sholat atau ada ibadah gitu ya, bisa menyempatkan memberikan doa kepada beliau ya. Dan saya juga sedih sebenarnya adik-adik belum sempat mungkin bertatap muka di kelas gitu ya. Jadi kalian belum punya pengalaman gitu ya untuk bisa diajarkan oleh beliau gitu ya. Dan ya itu ya, kita kehilangan satu sosok yang paling berpengaruh sebenarnya ya di prodi kita. Mungkin itu untuk infonya ya. Jadi suasana lebarannya itu berduka ya. Jadi nanti kalau mungkin kalian dapat info ada takziah di hari-hari selanjutnya, mungkin kalau ada yang ngekos atau yang tinggal di dekat kampus di sekitaran perumahan dosen, bisa menyempatkan waktu gitu ya, berkunjung ke rumah beliau untuk takziah. Biasanya mungkin nanti ada infonya juga seperti itu. Oke, mungkin itu untuk infonya. Kita bisa balik lagi ke perkuliahan hari ini ya. Semoga adik-adik bisa diberikan kesehatan ya, dijaga kesehatannya. Kemudian nanti biar kita bisa kuliahnya efektif gitu ya. Walaupun tidak bisa bertatap muka secara offline, kalian hanya bisa online, tidak apa-apa gitu ya. Yang penting bisa maksimal. Saya tadi mungkin sempat ngecek juga jadwal kalian, itu kalian dari pagi ya, pagi, kemudian siang, dan lanjut sore ini, kalau nggak salah ya, di jadwal itu dan online semua. Jadi saya maklumi untuk online juga gitu ya mata kuliah ini, karena tentunya mungkin kalian bakal repot juga kalau mau offline di kampus, seperti itu ya. Jadi harapannya biar bisa maksimal, walaupun kita bisa tetap mukanya hanya online saja. Oke, kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini di pertemuan ke-10 tentang materinya itu kita lanjut aliran kedua dalam filsafat pendidikan adalah esensialisme ya. Nah, mohon untuk pemakalah bisa ready hari ini ya. Untuk presentasi ada di sini saya lihat di makalah itu ada Reva dan ada Hani. Di Google Meet di sini sudah hadir keduanya? Sudah, Ibu. Hadir, Bu. Untuk moderator, siapa yang jadi moderator? Saya, Ibu. Nur Fadila. Nur Fadila. Untuk notulen, ada yang mau jadi notulen? Saya, Bu. Notulen tugasnya mencatat ya. Iya, siapa tadi? Saya, Bu, Muhammad Arafadli. Arafadli, oke. Mungkin sebelum dimulai moderator, saya mau kasih info lagi untuk nilai individu. Adik-adik mungkin lupa ya, karena nilai individu itu nggak ada fasilitas tugasnya, jadi saya nggak kasih tugas untuk nilai individu, maka kalian harus aktif, entah bertanya atau menambahkan jawaban atau tadi ya sebagai moderator ataupun notulen. Nah, ini saya mau sebutkan nama-nama yang belum ada nilainya sementara ya. Ini kan masih pertemuan 10, jadi kalian masih punya banyak waktu untuk bisa punya nilai gitu ya. Nanti di pertemuan-pertemuan hari ini dan selanjutnya masih ada kesempatan.
Jadi yang saya sebutkan ini yang belum punya nilai ya, terhitung hari ini ya, dan belum masuk untuk materi yang hari ini gitu ya. Jadi ada banyak di sini. Ada Delia, Rahmawati, Ananda Eka, Indriani, Nurul Apriani, Sukmawati, Nur Fadila, Resti, Nur Hadi, Seri, Imel Dayanti, Hasmita, Nur Anissa Fitri, Salsa, Firdasari, kemudian Siti Nabila, Roswita, Friska, Ekong Bulita, Faida, Suci Rahmadani, dan Muhammad Arafadi. Ya, jadi yang saya sebutkan, tolong nanti bisa diperhatikan, silakan nanti aktif gitu ya. Itu info dari saya, mungkin cukup sekian. Saya sudah ambil waktu beberapa menit di awal. Silakan, saya persilakan untuk moderator bisa mengambil jalannya waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan saya pada sore hari ini sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pemateri untuk memaparkan materinya. Ya, 30 dia keluarin nilai 730 pas dia keluarin. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami kelompok 6 akan memaparkan materi yang berjudul Aliran-aliran Esensialisme. Pengertian esensialisme. Aliran esensialisme berawal dari filsafat idealisme dan realisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Esensialisme muncul pada masa Renaissance dengan ciri-ciri penting yang membedakannya dengan progresisme. Perbedaan utamanya adalah kita membangun landasan pendidikan yang fleksibel, terbuka, maaf Ibu, jaringannya terganggu. Terbuka terhadap perubahan, toleran, dan independen terhadap dogma tertentu. Next. Ciri-ciri aliran esensialisme. Ciri-ciri aliran esensialisme dalam konteks pendidikan termaksud 1. Tujuan pendidikan yang jelas. 2. Penekanan pada isi inti kurikulum. 3. Penekanan pada pengetahuan akademik. 4. Peran sentral guru. Guru dianggap sebagai orientas intelektual yang penting dalam pendidikan esensialis. 5. Ketatnya proses belajar mengajar. 6. Penilaian berbasis kinerja siswa. 7. Pentingnya disiplin dan struktur esensialisme. 8.
8. Kritik terhadap pendekatan progresif. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan aliran esensialisme. Kelebihan esensialisme membantu mengintegrasikan kembali bahan ajar ke dalam proses pendidikan. Namun, bahan ajar sejatinya adalah realitas abadi yang disajikan dalam kitab-kitab besar. Peradaban besar tidak mendukung keyakinan abadi yang ada. Kitab besar dapat digunakan bukan untuk kepentingan sendiri, namun untuk kepentingan dengan realitas yang saat ini. B. Esensialisme meyakini bahwa perubahan merupakan realitas yang tidak berubah dalam kehidupan sosial. Mereka mengakui bahwa manusia telah berevolusi sepanjang sejarah, namun evolusi tersebut pasti merupakan hal dari tekanan sosial yang terus berlanjut. Perubahan terjadi ketika kecerdasan manusia menyadari perlunya mengubah perilaku, organisasi, dan fungsi sosial. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Reva Aprianti. Kepada Reva, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi tentang kelemahan aliran esensialisme. Yang pertama, menurut kaum esensialis, sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menentukan kebijakan sosial. Hasilnya adalah orientasi sekolah yang terkait tradisi yang mendoktrin siswa dan mengecualikan kemungkinan perubahan. Bagian B, para pemikir esensialisme umumnya tidak memiliki kebijakan yang konsisten karena berpedoman pada filosofi yang berbeda. Beberapa pemikir esensialis bahkan memandang seni dan sastra sebagai hiasan. Percaya bahwa mata pelajaran sains, teknologi, dan kejuruan yang sulit adalah hal yang sangat penting yang perlu disumbangkan siswa kepada masyarakat. Bagian C, peran guru sangat penting sebagai penanggung jawab bidang dan memberikan contoh yang baik untuk dikagumi dan ditiru. Guru adalah orang yang mengelola pengetahuan dan pengajaran di bawah pengaruh dan pengawasan seorang guru. Implikasi aliran esensialisme terhadap pendidikan. Yang pertama, pandangan ontologis tentang esensialisme. Pandangan ontologis tentang esensialisme dicirikan oleh gagasan bahwa dunia dikendalikan oleh suatu tatanan yang sempurna, yang mengatur dunia dan isinya secara sempurna. 2. Pandangan epistemologis esensialis. Tingkat tertinggi epistemologis esensialis adalah teori pengetahuan korespondensi yang berasumsi bahwa kebenaran mewakili atau tampak bersesuaian dengan fakta objektif. Yang ketiga, pandangan tentang pendidikan. Pandangan progresif mengenai pendidikan fleksibel memunculkan esensialisme. Organisasi ini muncul sekitar tahun 1930 karena adanya saingan yang progresif. Dengan terbentuknya komite ini, pandangan esensialis menurut interpretasi abad ke-20 mulai terwakili dalam dunia pendidikan. Yang keempat, pandangan tentang esensialisme belajar, yang didasari oleh pandangan idealis, berpendapat bahwa ketika seseorang belajar dari tingkat awal, itu adalah proses memahami laporannya sendiri dan bergerak lebih jauh menuju tujuan memahami dunia. Akal manusia membentuk, mengatur, dan mengelompokkannya dalam ruang dan waktu. Dengan menggunakan prinsip ini, kita dapat mengatakan bahwa belajar pada diri seseorang sebenarnya berarti tumbuhnya jiwa sebagai identitas spiritual dalam dirinya. Yang kelima, pandangan kurikulum esensialisme. Esensialisme menyatakan bahwa pendidikan hendaknya menitikberatkan pada kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan dasar, seni, dan
ilmu pengetahuan yang jelas-jelas berguna di masa lalu dan akan terus berguna di masa depan. Baiklah, kesimpulan dari materi ini, esensialisme merupakan campuran pemikiran filosofis, idealisme, dan realisme. Akibatnya, praktik filsafat pendidikan esensialis lebih kaya dibandingkan jika seseorang hanya mengambil posisi sepihak dari salah satu aliran yang disintesisnya. Ide dasar idealisme adalah bahwa realitas ada secara independen dari kesadaran jiwa manusia. Esensialisme menekankan pentingnya warisan budaya dan menanamkan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan siswa menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pada prinsipnya, proses pembelajaran esensialisme adalah proses melatih kekuatan mental terpendam yang ada dan menyerap apa yang datang dari luar. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Saya buka untuk sesi pertama. Saya persilahkan kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, saya persilahkan kepada Saudari Siti Nabila untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Nama saya Siti Nabila Rahmawati, stambuk saya A22123-093. Saya ingin bertanya kepada kelompok yang mempresentasikan mengenai aliran esensialisme. Pertanyaan saya, bagaimana aliran esensialisme menangani isu-isu keadilan sosial dan kesetaraan, terutama dalam konteks kelompok-kelompok yang dianggap memiliki esensi yang berbeda? Itulah pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Nabila. Saya persilahkan kepada Saudari Firdasari untuk bertanya. Baik, di sini saya akan bertanya kepada esensialisme terhadap pendidikan. Baik, itu tadi pertanyaan dari Firdasari. Saya persilahkan kepada Saudari Hasmita untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmita dengan NIM A2212308. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan aliran esensialisme terhadap keberadaan manusia? Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman yang bertanya, pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Baik, saya persilahkan lagi kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan kepada Saudari Nurul Apriyani untuk bertanya.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Apriani Gibran, NIM A22133020. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana aliran esensialisme ini memandang peran guru dalam pembelajaran? Baik, itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin untuk sesi pertama saya tutup. Saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Izin menjawab, moderator. Baik, saya persilakan kepada Saudari Hani Mufida untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Apriani Gibran. Bagaimana aliran esensialisme memandang peran guru dalam pembelajaran? Dalam pandangan aliran esensialisme dalam pembelajaran, peran guru dipandang sangat penting dan sentral dalam proses pembelajaran. Berikut ini ada beberapa pandangan esensialisme terkait peran guru. Yang pertama, guru sebagai ahli dan otoritas pengetahuan. Esensialisme memandang guru sebagai pemegang otoritas dan sumber utama pengetahuan yang harus disampaikan kepada siswa. Yang kedua, guru sebagai model teladan. Guru diharapkan dapat menjadi model dan teladan bagi siswa, baik dalam hal pengetahuan, sikap, maupun perilaku. Yang ketiga, guru sebagai penyampai informasi. Dalam pandangan esensialisme, peran utama guru adalah menyampaikan informasi, konsep, dan keterampilan dasar secara sistematis kepada siswa. Yang keempat, guru sebagai pengendali kelas. Esensialisme menekankan pentingnya disiplin dan kontrol guru atas kelas. Yang kelima, guru sebagai evaluator, yaitu guru memiliki peran penting dalam mengevaluasi kemajuan belajar siswa dan memastikan mereka mencapai standar yang ditetapkan. Itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, itulah tadi jawaban dari Hani Mufidah. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik, jika dari teman-teman tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada penanya apakah jawabannya bisa diterima apa belum. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan pemateri. Saya rasa saya sudah bisa memahami apa yang telah dijelaskan oleh pemateri tadi, di mana dalam pandangan aliran esensialisme ini, peran guru dipandang sangat penting, karena guru sebagai figur sentral yang memiliki otoritas dan tanggung jawab utama dalam proses pembelajaran, bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan dasar kepada siswa. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Moderator izin menjawab. Saya persilahkan kepada Saudari Reva Aprianti untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nita tadi. Pertanyaannya, bagaimana pandangan aliran esensialisme terhadap keberadaan manusia? Esensialisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa setiap entitas termasuk manusia memiliki esensi atau sifat dasar yang melekat dan tidak dapat diubah. Dalam pandangan esensialisme, manusia memiliki sifat atau esensi yang menjadi inti dari keberadaannya. Maaf, saya ulang. Dalam pandangan esensialisme, manusia memiliki sifat atau esensi yang menjadi inti dari keberadaannya. Beberapa pokok pemikiran esensialisme terhadap manusia adalah yang pertama, manusia memiliki sifat atau esensi yang menjadi inti dari keberadaannya. Esensi ini dianggap bersifat tetap, abadi, dan tidak berubah. Yang kedua, esensi manusia dianggap sebagai suatu yang dimiliki sejak lahir, bukan sesuatu yang dibentuk oleh lingkungan atau pengalaman. Yang ketiga, esensi manusia dianggap sebagai suatu yang universal, yang dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali. Yang keempat, esensi manusia sering dikaitkan dengan sifat-sifat seperti rasionalitas, moralitas, atau spiritualitas yang dianggap sebagai inti dari kemanusiaan. Yang kelima, dalam pandangan esensialisme, tujuan hidup manusia adalah untuk mewujudkan atau mengaktualisasikan esensi kemanusiaannya yang telah dimiliki sejak lahir. Jadi, secara garis besar, esensialisme memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki sifat dasar atau esensi yang melekat dan tidak berubah, yang menjadi inti dari keberadaan manusia itu sendiri. Itulah jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya persilahkan kepada teman-teman jika ada yang ingin menambahkan
Izin menambahkan moderator. Baik, saya persilakan dari Delia. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya di sini izin menambahkan sedikit tentang mengenai pandangan aliran esensialisme terhadap keberadaan manusia. Jadi saya jelaskan sedikit mengenai tentang tujuan hidup. Jadi tujuan hidup manusia ini adalah untuk mengembangkan esensinya, yaitu akal dan kemampuan bernalar. Terus pengembangan ini juga dilakukan melalui pendidikan dan pengetahuan. Sudah dijelaskan tadi juga sama pemateri. Lalu dengan mencapai potensi penuhnya, jadi manusia ini dapat mencapai kebahagiaan dan kehidupan yang bermakna. Nah, kalau untuk peran pendidikannya itu sudah dijelaskan tadi juga sama pemateri tentang kurikulum pendidikan harus fokus pada pengetahuan dasar dan keterampilan berpikir kritis. Terus metode pelajarannya juga harus berpusat pada guru dan menekankan disiplin dan kerja keras. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, dari Delia Nurhalisa telah menambahkan jawabannya. Baik, jika dari teman-teman masih ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, kembalikan kepada penanya apakah jawabannya bisa diterima. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Reva Aprianti dan juga telah ditambahkan oleh Kak Delia. Dan dapat saya simpulkan adalah esensialisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa setiap identitas termasuk manusia memiliki esensi atau sifat dasar yang melekat dan tidak dapat diubah. Dan dapat saya paham. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab, moderator. Baik, saya persilahkan kepada Saudari Hani Mufida untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Firdasari, yaitu bagaimana pandangan aliran esensialisme terhadap pendidikan. Jawabannya adalah pandangan aliran esensialisme terhadap pendidikan adalah bahwa pendidikan harus berpijakan pada nilai-nilai yang jelas, bertahan dalam waktu yang lama, memiliki kestabilan, dan sudah jelas ketaatannya. Esensialisme mendukung pendidikan yang memiliki prinsip-prinsip yang jelas dan mengupayakan kedisiplinan. Aliran ini juga menganggap bahwa pendidikan harus bertumpu pada dasar pandangan yang fleksibel dan tidak mudah goyah. Itulah jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya persilahkan kepada teman-teman jika ada yang ingin menambahkan. Izin menambahkan moderator. Kepada Saudari Roswita Herman untuk menambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Roswita Herman dengan NIM A221231116. Di sini saya akan menambahkan jawaban atas pertanyaan Firdasari, yaitu bagaimana pandangan aliran esensialisme terhadap pendidikan. Jadi, aliran esensialisme dalam konteks pendidikan menekankan pada pentingnya
mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang dianggap esensial atau fundamental bagi setiap individu. Penganut aliran ini percaya bahwa ada kumpulan pengetahuan dan nilai-nilai yang harus dikuasai oleh semua orang, agar mereka dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Pendukung aliran esensialisme berpendapat bahwa pendidikan harus fokus pada pembelajaran inti seperti membaca, menulis, matematika, sains, dan sejarah. Mereka menganggap bahwa pengetahuan dalam bidang-bidang tersebut memberikan dasar yang kuat bagi kemampuan berpikir kritis, logika, dan pemecahan masalah. Selain itu, mereka menekankan pentingnya mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang dianggap universal, seperti disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan rasa hormat terhadap orang lain. Baik, itulah yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi tambahan dari Saudari Roswita Herman. Jika dari teman-teman masih ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Izin menambahkan moderator. Saya persilahkan kepada Saudari Ekong Bulita untuk menambahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ekong Bulita dengan NIM A221 118 akan menambahkan jawaban dari Saudari Firdasari tadi mengenai pandangan aliran esensialisme terhadap pendidikan. Aliran-aliran esensialisme pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu esensialisme politik, platonik, yaitu berpandangan terhadap tujuan utama pendidikan adalah untuk mengungkapkan dan memahami esensi atau ide-ide yang sempurna. Yang kedua, esensialisme Aristotelian berpandangan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk memahami esensi atau substansi dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga yaitu esensialisme Cartesian berpandangan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Yang keempat, esensialisme eksistensial, yaitu berpandangan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membantu murid-murid menemukan dan mengembangkan esensi diri mereka sendiri. Jadi secara umum aliran-aliran esensialisme dalam filsafat memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai tujuan, kurikulum, peran guru, dan metode pengajaran dalam pendidikan. Pemahaman terhadap masing-masing pandangan dapat membantu kita memahami berbagai pendekatan dalam dunia pendidikan. Sekian sedikit tambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ekong Bulita dan Saudari Roswita Herman telah menambahkan jawabannya. Saya kembalikan kepada penanya, apakah jawabannya bisa diterima apa belum? Baik, terima kasih atas jawaban dari pemateri dan tambahan dari Ita sama Ekong. Di sini saya dapat mencatat pandangan aliran esensialisme terhadap pendidikan memiliki kestabilan dan sudah jelas ketaatannya. Aliran ini juga menganggap bahwa pendidikan harus bertumpu pada dasar pandangan yang fleksibel dan tidak mudah goyah.
Baik, Baik, terima kasih kepada Saudari Firdasari. Baik, saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab, moderator. Baik, saya persilakan kepada Saudari Rifa Aprianti untuk menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Nabila Rahmawati. Yang pertanyaannya tadi, yang pertanyaannya tadi, bagaimana aliran esensialisme menangani isu-isu keadilan sosial dan kesetaraan, terutama dalam konteks kelompok-kelompok yang dianggap memiliki esensi yang berbeda. Aliran esensialisme memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani isu-isu keadilan sosial dan kesetaraan dalam konteks kelompok-kelompok yang dianggap memiliki esensi yang berbeda. Beberapa aliran esensialisme mungkin menganggap perbedaan esensial sebagai dasar untuk memberikan perlakuan yang berbeda kepada kelompok-kelompok tersebut guna mencapai kesetaraan substansial. Pendekatan ini dapat melibatkan tindakan afirmatif atau kebijakan khusus yang dirancang untuk mengatasi ketimpangan yang timbul dari perbedaan esensial. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan ini juga dapat memunculkan resiko esensialisme yang merugikan dan diskriminasi terhadap individu-individu yang tidak sesuai dengan norma-norma esensial. Oleh karena itu, dalam menangani isu-isu keadilan sosial dan kesetaraan, aliran esensialisme yang lebih kritis berupaya untuk menghindari esensialisme yang mengatasi dan mempersempit identitas individu, serta berupaya mencari keseimbangan antara pengakuan perbedaan esensial bagi semua individu, terlepas dari kelompok esensial yang mereka miliki. Itulah jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Reva Aprianti telah menjawab pertanyaannya. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Moderator izin Baik, saya menambahkan. persilakan kepada Saudari Fitra Ramadhani untuk menambahkan jawabannya. Baik, saya di sini sedikit menambahkan bahwa aliran-aliran esensialisme menganggap bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang tinggi, yang hakiki keduanya dalam kebudayaan. Seperti yang kita telah ketahui, tujuan utama dari aliran esensialisme dalam pendidikan adalah membentuk pribadi yang bahagia di dunia dan akhirat. Esensialisme menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan yang lama dalam memperhatikan nilai-nilai yang tinggi. Dari situ tujuan pendidikan adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah sebagai inti pengetahuan yang telah terhimpun dan berharga untuk kita ketahui. Esensialisme juga mempertahankan nilai-nilai yang telah terbukti dalam kenyataan membawa kebaikan kepada masyarakat berasal dari aliran-aliran esensialisme tersebut. Itu sedikit tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan.
Jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada penanya. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih kepada yang sudah menjawab. Dapat saya pahami dan juga dapat saya simpulkan, yaitu dengan melakukan pendekatan yang melibatkan tindakan afirmatif atau kebijakan khusus untuk menangani ketimpangan yang timbul dari perbedaan esensial. Kemudian mencari keseimbangan untuk pengakuan perbedaan esensial dan perlakuan yang adil serta inklusif. Kemudian ada tambahan jawaban di mana pendidikan harus berpijak dalam nilai tinggi dan hakiki dalam kebudayaan dengan tujuan utama membentuk pribadi yang bahagia dunia akhirat. Saya kembali, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Ibu, sesi 2 boleh dibuka? Boleh moderator, kalau misalnya masih ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Tapi kalau sudah tidak ada, boleh ditutup moderator. Baik Bu, untuk sesi 2 saya buka, saya persilahkan kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Izin bertanya moderator. Baik, saya persilahkan kepada Saudari Seri Ramadhani untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ramadhani dengan stambuk A221230066 ingin bertanya kepada kelompok 10. Pertanyaan saya, bagaimana aliran esensialisme memandang pengaruh budaya dalam pendidikan? Saja pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilahkan kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Izin bertanya moderator. Baik, saya persilahkan kepada Saudari Ika untuk bertanya. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya itu, apakah ada keterkaitan antara aliran esensialisme dalam pendidikan Islam? Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya untuk penanya, mohon pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Baik, saya persilahkan kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekali lagi untuk teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, saya persilahkan kepada Saudari Indriani Irsan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Indrani Irsan dengan NIM A221-23019. Izin bertanya, bagaimana esensialisme memandang peran pengembangan keterampilan dan kepribadian siswa di luar pengetahuan intelektual yang dianggap esensial? Terima kasih.
Baik, itulah tadi pertanyaan dari Indriani Edson. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Moderator izin bertanya. Baik, saya persilahkan kepada Saudari Fitra Ramadhani untuk bertanya. Baik, di sini saya akan bertanya kepada pemateri di mana bagaimana aliran esensialisme memandang peran nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan, dan apakah ada resiko penegakan kebebasan berpikir atau pluralisme dalam konteks aliran-aliran esensialisme ini. Baik, itu pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk sesi 2 mungkin saya tutup. Saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Baik, sekali lagi untuk pemateri saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Izin menjawab, moderator. Baik, saya persilahkan kepada Saudari Hani Mufidah untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ika, yaitu apakah ada keterkaitan antara aliran esensialisme dalam pendidikan Islam? Jawabannya, aliran esensialisme dalam pendidikan Islam adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang memiliki keterkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Esensialisme dalam pendidikan Islam merupakan aliran yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama dan memandang bahwa pendidikan yang bertumpu pada dasar pandangan fleksibel dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah. Esensialisme dalam pendidikan Islam memiliki beberapa keterkaitan yang erat antara lain, 1. Tujuan pendidikan Islam. Dalam pandangan esensialisme, tujuan utama pendidikan Islam adalah untuk melestarikan dan mewariskan nilai-nilai pengetahuan dan tradisi Islam. Yang kedua, kurikulum pendidikan Islam. Aliran esensialisme menekankan pentingnya mempelajari dan disiplin ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, hadis, dan akidah. Yang ketiga, metode pembelajaran. Esensialisme cenderung menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang keempat, peran guru. Guru dalam pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting sebagai pemegang otoritas keilmuan dan moral. Kelima, pemeliharaan tradisi dan identitas Islam. Aliran esensialisme dalam pendidikan Islam ini bertujuan untuk menjaga dan memperkuat identitas Islam dalam proses pendidikan. Itulah tadi jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hani Mufidah. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan jawabannya, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada penanya apakah jawabannya bisa diterima apa belum.
Baik, terima kasih. Saya rasa saya sudah bisa memahaminya, di mana aliran esensialisme itu aliran esensialisme dalam pendidikan Islam itu salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang memiliki keterkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, di mana dia memiliki beberapa keterkaitan seperti tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan pendidikan Islam ini dia harus berfokus pada penanaman dan pemeliharaan ajaran-ajaran Islam yang dianggap fundamental. Selanjutnya ada kurikulum pendidikan Islam, di mana penguasaan terhadap ilmu-ilmu keislaman ini dianggap sebagai fondasi penting bagi pembentukan identitas dan karakter Islami. Baik, itulah yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ika. Untuk pemateri, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab, moderator. Baik, saya persilakan kepada Saudari Reva Aprianti untuk menjawab pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Seri Ramadhani. Yang pertanyaannya tadi, bagaimana aliran esensialisme memandang pengaruh budaya dalam pendidikan? Aliran esensialisme dalam pendidikan memandang pengaruh budaya sebagai faktor penting dalam membentuk pendidikan. Esensialisme menekankan pada pembelajaran inti atau esensial yang melibatkan penekanan pada pengetahuan dan keterampilan dasar yang dianggap penting bagi semua individu. Dalam konteks pengaruh budaya, aliran esensialisme mengakui bahwa budaya memainkan peran krusial dalam bentuk individu dan masyarakat. Budaya mencakup nilai-nilai, norma, keyakinan, bahasa, dan praktik yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Aliran esensialisme memandang bahwa pengaruh budaya dapat membentuk dasar yang kuat untuk pendidikan, karena pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Baik, itulah jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Reva Aprianti. Saya persilahkan kepada teman-teman jika ada yang ingin menambahkan. Baik, jika tidak ada yang menambahkan, saya kembalikan kepada penanya, apakah jawabannya bisa diterima dan dimengerti? Terima kasih atas jawabannya. Saya dapat menyimpulkan bahwa aliran esensialisme ini memandang bahwa pengaruh budaya dapat membentuk dasar yang kuat untuk pendidikan, karena pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Seri Ramadhani. Saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab, moderator. Baik, saya persilakan kepada Saudari Hani Mufida untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Indriani Irsan, yaitu bagaimana esensialisme memandang peran pengembangan keterampilan dan kepribadian siswa di luar pengetahuan intelektual yang dianggap esensial.
Yaitu jawabannya, dalam pandangan esensialisme, pengembangan keterampilan dan kepribadian siswa di luar pengetahuan intelektual yang dianggap esensial dipandang sebagai hal yang kurang penting atau bahkan tidak perlu diutamakan. Esensialisme meyakini bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dianggap paling fundamental, seperti membaca, menulis, berhitung, sains, sejarah, dan sastra klasik. Penguasaan atas pengetahuan intelektual ini dianggap sebagai inti atau esensi yang harus dikuasai oleh siswa. Sementara itu, pengembangan keterampilan praktis, aktivitas ekstrakurikuler, atau pembentukan kepribadian siswa dianggap sebagai hal yang sekunder. Esensialisme berpandangan bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk mewariskan dan memelihara pengetahuan serta nilai-nilai budaya yang dianggap paling penting. Dalam perspektif esensialisme, pengembangan keterampilan dan kepribadian siswa di luar pengetahuan intelektual inti dapat dilakukan di luar kurikulum wajib atau sebagai tambahan yang perlu dilakukan. Fokus utama tetap pada penguasaan materi, pembelajaran esensialisme yang dianggap fundamental bagi pendidikan. Itulah tadi jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hani Mufida. Saya persilahkan kepada teman-teman jika ada yang ingin menambahkan. Jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada Saudari Indriani Irsan. Apakah jawabannya bisa diterima dan dimengerti? Baik, terima kasih kepada Saudari Hani yang telah menjawab pertanyaan saya. Dari sini saya bisa paham dari mana pengembangan keterampilan dan kepribadian siswa di luar pengetahuan intelektual yang dianggap esensial dipandang sebagai hal yang kurang penting atau bahkan tidak perlu diutamakan. Yang paling penting bagi siswa itu mengenai pengetahuan intelektualnya saja. Esensialisme meyakini bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dianggap sebagai fundamental. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Indriani Irsan. Saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Saudari Fitra Ramadhani. Moderator izin menjawab. Baik, saya persilakan kepada Saudari Reva Aprianti untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fitra Ramadhani. Yang pertanyaannya, bagaimana aliran esensialisme memandang peran nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan, dan apakah ada resiko pengekangan kebebasan berpikir atau pluralisme dalam konteks ini? Dalam pandangan esensialisme, nilai-nilai moral dan etika memainkan peran penting dalam pendidikan. Esensialisme meyakini bahwa ada nilai-nilai moral dan etika yang bersifat universal dan abadi, yang harus diajarkan dan ditanamkan kepada siswa. Esensialisme memandang bahwa pendidikan tidak hanya tentang penguasaan pengetahuan dan keterampilan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan moralitas yang baik. Mereka percaya bahwa sekolah harus menjadi tempat di mana siswa belajar untuk menginternalisasi nilai-nilai moral seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat. Namun, ada resiko bahwa pendekatan esensialisme terhadap nilai-nilai moral dan etika dapat mengarah pada pengekangan kebebasan berpikir dan pluralisme. Esensialisme cenderung menekankan pada satu set nilai-nilai yang dianggap benar dan universal, tanpa memberikan ruang yang cukup untuk mempertanyakan
mendiskusikan atau mengeksplorasi perspektif moral yang berbeda. Hal ini dapat membatasi kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman nilai-nilai etika. Untuk menghargai pluralisme, siswa mungkin merasa tertekan untuk menerima dan mematuhi nilai-nilai yang diterapkan oleh sekolah, tanpa kesempatan untuk mengembangkan pemahaman dan keyakinan moral mereka sendiri. Itulah jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Reva Aprianti. Dari teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada Saudari Fitra Ramadhani. Apakah jawabannya bisa dimengerti? Baik, terima kasih kepada pemateri karena telah menjawab pertanyaan dari saya. Dari jawaban yang telah diberikan pemateri tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa meskipun esensialisme menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan, ada resiko bahwa pendekatan ini tidak dapat menghambat pengembangan kemampuan berpikir kritis dan penghargaan terhadap keberagaman perspektif moral. Keseimbangan antara penanaman nilai-nilai moral yang penting dalam pemberian ruang untuk eksplorasi dan diskusi etika yang lebih luas menjadi tantangan yang harus dipertimbangkan dalam konteks esensialisme. Baik, itu saja kesimpulan yang saya bisa jawab dari jawaban yang telah diberikan oleh pemateri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitra Ramadhani. Itulah tadi sesi 2 dari kelompok 8. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih moderator sudah memandu jalannya diskusi. Tadi ada banyak ya yang bertanya, jadi saya sibuk menilai juga di sini ya sambil menyimak. Jadi pertanyaannya lebih beragam ya, bagus dibandingkan dengan beberapa minggu kemarin ya. Jadi mohon dipertahankan pertanyaannya ya, nanti untuk kedepannya bisa bertanya kembali dan bisa diragamkan lagi pertanyaannya, tapi sesuai dengan tema ya. Di sini saya mau menambahkan sedikit terkait esensialisme ya. Walaupun tadi sebenarnya sudah banyak sekali yang menjawab, kemudian sudah ada yang menambahkan juga ya. Nah, esensialisme itu ternyata dia lahir atau muncul setelah progresivisme ya. Jadi terlihat bahwa ketika progresivisme itu muncul, progresivisme ini mendapatkan kayak reaksi oleh masyarakat, khususnya di daerah Amerika juga, karena progresivisme itu muncul di Amerika, ternyata esensialisme itu juga muncul di Amerika. Jadi ternyata ketika ada aliran baru progresif, jadi orang-orang itu juga ternyata mengkritik progresif gitu ya. Melihat bahwa progresif ini terlalu fleksibel, terlalu ke arah modern, kemudian mungkin meninggalkan banyak nilai-nilai luhur atau nilai-nilai terdahulu gitu ya, yang dulu dianut dan dulu dianggap benar gitu ya, sehingga jadinya menghilangkan
warisan budaya mungkin, dan juga nilai-nilai lama, sehingga atas kritik itu jadinya esensialisme muncul gitu. Jadi esensialisme ini semacam kayak alternatif ya untuk pandangan baru ya, selain dari progresivisme tersebut gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini progresivisme dan esensialisme itu hampir mirip dari segi tujuannya ya. Mereka sama-sama kalau di bidang pendidikan ya, kalau itu dimasukkan ke dalam bidang pendidikan, dua-duanya sebenarnya sama-sama mempersiapkan siswa atau anak didik itu bisa jadi orang dewasa yang nanti berpikir kritis, kemudian mereka juga bisa jadi anggota masyarakat yang demokratis gitu ya, yang artinya beradaptasinya bagus gitu. Tetapi metodenya yang berbeda gitu. Jadi tujuannya hampir mirip kalau di sekolah itu ya, baik esensialisme dan juga progresivisme, tetapi metodenya yang berbeda. Cara mengajarnya atau cara membelajarkan siswanya itu yang berbeda ya. Kalau progresivisme menganggap bahwa siswa dan guru itu hampir setara, artinya mereka berdua itu bisa memberikan keputusan gitu, mau belajar apa, jadi siswanya dilibatkan gitu ya. Nah, sementara kalau yang esensialisme di sini menganggap bahwa yang otoritasnya tertinggi itu guru gitu ya. Jadi yang dominan guru, yang memberikan keputusan apa yang mau dipelajari itu guru. Nah, sementara siswa di situ hanya memberi apa ya, memberi respon ataupun dominasinya kurang ya. Jadi yang di situ kelihatan sekali bedanya ya. Jadi kalau yang progresif itu metode belajarnya berpusat pada siswa yang aktif, jadi siswanya yang belajar, sementara gurunya mendampingi atau memfasilitasi saja. Sementara kalau esensialisme ini mulai dari awal sampai akhir itu guru yang merancang proses pembelajaran siswa gitu. Jadi gurunya yang aktif dibandingkan siswanya ya. Karena esensialisme itu tadi menganggap bahwa nilai-nilai dulu, kemudian nilai-nilai yang dianggap benar yang sudah dipercaya turun-temurun itu harusnya dilestarikan sampai si siswa tersebut gitu, sampai generasi berikutnya. Dan menganggap bahwa orang dewasa ini tahu baiknya si anak tersebut nanti gitu. Jadi persiapan untuk si anak itu bisa dewasa dan jadi orang yang baik dan orang dewasa yang sukses itu berkat dari bekal si orang tua ataupun gurunya gitu. Jadi nilai-nilainya itu yang diajarkan itu dari nilai-nilai yang orang tua dulu ataupun orang dewasa zaman dulu itu percayai gitu. Jadi terjadi yang namanya kayak penerusan nilai luhur gitu ya. Baik itu mungkin nilai moral, nilai agama gitu ya, ataupun nilai-nilai dulu yang tetap dianggap benar. Nah, jadinya si sekolah itu memutuskan yang mana sih yang harus diajarkan, yang penting-penting saja gitu. Jadi yang tidak penting tidak diajarkan gitu ya. Di sini dikatakan bahwa many things are good, many are important, but only a few are essential. Jadi mereka sudah membatasi nanti yang dipelajari itu oleh siswa itu yang penting-penting saja. Seperti tadi ada yang menambahkan kayak mata pelajaran apa saja sih yang harus diajarkan oleh guru ke siswa ya. Misalnya membaca, menulis, kemudian matematika dan sains gitu. Jadi mata pelajaran ini mata pelajaran wajib untuk siswa ya. Tetapi tujuannya sama. Jadi tujuannya adalah siswanya tetap bisa punya kemampuan berpikir kritis, kemudian mereka juga harus bisa jadi individual yang tetap sosialis juga gitu ya. Artinya yang bisa bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang lain gitu. Jadi hampir mirip tujuannya dengan progresif, hanya saja metodenya yang berbeda ya. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat di sini, coba dilihat di video ini, website yang saya tampilkan ini ada di Google Classroom ya, di topik ke-10, baru saja saya tambahkan juga. Jadi kalian bisa dilihat nanti kalau mau pelajari lebih lanjut. Di sini bisa kita lihat seperti apa sih esensialisme itu ya. Metodenya sangat
sangat khas, di mana di sini ada guru yang di depan kelas gitu ya, yang bawa materi, kemudian biasanya bawa, kalau di video ini bawa ya, kayu gitu ya. Kayunya entah untuk menunjuk materi yang ada di papan tulis atau untuk mendisiplinkan siswa gitu. Jadi di sini kelihatan bahwa peran sentralnya itu hanya di guru saja, sementara siswanya mendengarkan gitu, duduk diam mendengarkan dan menyimak dengan baik gitu ya. Nah, jadi selain mereka menguasai materi yang penting-penting saja, dan selain intelektual ya, dari segi keilmuan, pengetahuan tadi ya ada matematika dan sains, tapi juga mereka diajarkan tentang nilai-nilai sejarah, kemudian ada tadi nilai moral gitu ya, dan tentunya mereka juga harus disiplin gitu. Jadi mungkin ciri yang kedua juga esensialisme itu si gurunya itu mengajarkannya juga dengan mungkin metodenya serius gitu ya. Jadi siswanya itu harus punya kedisiplinan yang tinggi gitu ya. Karena orang tua atau orang dewasa atau guru di sini itu tahu yang terbaik untuk siswanya itu seperti apa. Salah satunya adalah siswanya tersebut harus punya karakter yang kuat. Artinya mereka itu tidak boleh lemah gitu ya. Jadi karakter si anaknya itu harus ditempa ya, atau harus dilatih dengan keras gitu ya, atau dengan nilai disiplin yang tinggi gitu. Jadi siswanya nanti akan jadi pribadi yang kuat akibat dari metode belajar yang serius tadi, kemudian keras juga gitu ya. Di sini bisa kelihatan si gurunya punya otoriti atau punya pemegang kekuasaan tertinggi di kelas tersebut ya. Nah, ada juga video yang kedua, bagaimana kita bisa melihat esensialisme ya. Ini saya tidak menjelaskan seperti di minggu kemarin ya, di 2 minggu kemarin karena tentunya waktunya sudah mau habis. Jadi saya hanya menunjukkan saja videonya. Untuk adik-adik pelajari lebih lanjut atau mandiri silakan bisa dibaca di website ini ya. Nah, tapi kalau di video ini dia sama-sama esensialisme, tapi bedanya mungkin di sini eranya lebih modern ya, karena dia tentunya menyesuaikan zaman ya. Menyesuaikan zaman dan era. Jadi era abad 21 itu esensialisme itu seperti apa? Bukan seperti di video sebelumnya tadi yang gurunya itu pakai papan tulis kapur gitu ya. Dan kelasnya kelas jadul. Nah, kalau ini kita lihat ya di sini siswa semua yang berkelompok ya. Di sini ada gurunya yang memandu ya. Jadi di sini bisa saja tetap terjadi pendidikan esensialisme walaupun di era modern, tetapi tentunya disesuaikan juga di sini ya. Kelihatan di sini gurunya benar-benar terlibat langsung gitu. Jadi siswanya itu mau belajar harus ada gurunya ya. Nah, mereka aktif tentunya harus dipandu oleh gurunya. Gitu. Jadi tidak bisa siswanya itu dilepas belajar sendiri gitu. Jadi harus ada pendampingan dari gurunya tersebut gitu. Baik itu secara misalnya metodenya ceramah ya atau tanya jawab gitu. Yang penting gurunya ada di situ gitu ya. Ini bisa saja terjadi di era sekarang ya untuk pendidikan esensialisme juga. Seperti itu ya. Jadi di sini benar-benar guru dan siswa itu sangat dekat ya satu sama lain. Jadi tidak ada gap sebenarnya ya kalau di era modern ini gitu ya. Tapi kalau mungkin yang di zaman dulu di video yang awal tadi itu kelihatan sekali ada gap yang terlalu jauh antara guru dan siswa gitu ya. Jadi gurunya sangat diagungkan atau ditinggikan, sementara siswanya itu statusnya yang ada di bawah, yang menerima saja. Seperti itu ya. Jadi esensialisme itu bisa saja tetap berlaku sekarang gitu ya, karena
positifnya kalau esensialisme itu kalau diterapkan di sekolah yang benar-benar mungkin menggunakan nilai esensialisme itu ada satu mana ya? Ada satu tadi yang saya ini ya, yang di bagian sini ya, oleh William C. Bagley ini salah satu pemikir atau yang mencetuskan esensialisme. Di sini beliau melihat bahwa kalau komponen utama untuk esensialisme itu adalah jadi ketika si siswanya itu berada di level pendidikan dasar misalnya ya, kemudian mereka kan harus naik ya ke level pendidikan di atasnya. Misalnya kalau di Indonesia itu kan dari SD, SMP, SMA gitu ya. Kelas 1 sampai kelas 6 dan seterusnya itu gitu ya. Nah, jadi untuk kelulusannya itu kalau untuk pendidikan esensialisme, siswanya itu nggak bisa diluluskan atau didongkrak nilainya dengan sengaja oleh guru kalau memang nilai dari siswanya tersebut ketika dia habis mengerjakan ujian itu memang tidak lulus gitu atau memang nilainya rendah gitu. Jadi nilainya murni untuk menunjukkan apakah dia lulus atau tidak gitu atau naik kelas atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia itu dapat nilai misalnya kurang dari nilai KKM, maka itu yang harus dijadikan acuan untuk siswa tersebut apakah diluluskan atau dinaikkan kelasnya gitu. Nah, kalau nilainya rendah tadi itu tidak bisa oleh gurunya itu tidak bisa diluluskan gitu atau dinaikkan kelaskan gitu ya, karena ya hanya melihat nilai murni dari yang siswa kerjakan tersebut gitu. Nah, menurut saya ini bagus karena siswanya itu nantinya harus mengulang kembali gitu ya, untuk mengevaluasi kembali yang mana sih yang dia belum pahami dari pelajaran dia gitu ya, karena nilai ujiannya rendah. Nah, kalau dia diluluskan atau dinaikkan kelaskan, itu tentunya nanti akan menyulitkan siswa tersebut untuk mengejar ketertinggalan dia, sementara dia punya kemampuan yang belum sesuai gitu ya, atau belum mumpuni gitu. Jadi ada tes standar untuk siswa tersebut apakah dia lulus atau naik kelas. Nah, tetapi kalau kita terapkan itu di sini di sekolah Indonesia pastinya itu pasti menimbulkan problem karena tidak mungkin ada orang tua yang punya anak yang tinggal kelas gitu ya atau yang tidak lulus. Pasti nilainya itu sudah dimodifikasi gitu ya atau didongkrak gitu ya agar bisa lulus atau bisa naik kelas. Dan tentunya itu pressure juga untuk siswa tersebut kalau dia tidak lulus atau dia tidak dengan teman-temannya di awal dia masuk, itu pasti dia akan kena tekanan sosial gitu ya dari teman-teman sekitarnya dan juga mungkin dari dirinya sendiri gitu ya, karena dia menganggap bahwa ya dia bodoh gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya tujuannya adalah untuk memantapkan kemampuan dia di awal terlebih dahulu. Jadi kalau fondasinya kuat, jadi nilai-nilai yang sudah kuat itu nanti sebenarnya memudahkan dia untuk bisa ke level selanjutnya. Nah, itu sebenarnya positifnya kalau esensialisme gitu ya. Jadi yang diajarkan itu nggak terlalu banyak materinya, inti-intinya saja, yang penting-penting saja, yang fondasinya itu yang kuat dulu. Nah, baru nanti ketika siswa itu ke level lebih tinggi, dia bisa lebih mudah sebenarnya untuk menguasai mata pelajaran yang lebih rumit. Atau misalnya tadi ada yang bertanya, kalau misalnya dia itu pengen mengikuti misalnya materi yang tidak wajib kah ya atau keterampilan yang mungkin tidak wajib gitu. Jadi kejuruan itu dia pasti lebih mudah sebenarnya karena fondasi dasarnya itu sudah kuat, sudah mantap gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ada plus minusnya sebenarnya kalau untuk esensialisme ini ya. Jadi mungkin itu ya untuk tambahan dari saya, sangat menarik untuk esensialisme karena kita
tetap mengutamakan nilai-nilai zaman dulu karena itu yang dianggap benar oleh orang dewasa gitu ya, karena mereka sudah punya banyak pengalaman melalui pengalaman hidup dan itu yang mau ditularkan gitu ya atau diwariskan oleh anak-anak mereka gitu ya. Tapi tentunya kalau di zaman sekarang kita sendiri juga tetap berpikir kritis gitu ya. Jadi mungkin ada nilai-nilai zaman dulu yang sudah tidak relevan dengan zaman sekarang dan kita bisa berpikir kembali apakah nilai-nilai itu masih harus dipakai atau tidak gitu atau ditinggalkan ya. Jadi kita mungkin sebagai orang Indonesia kita kan punya banyak kultur gitu ya, beda banyak ras, budaya gitu ya, bahasa, itu tantangan bagi kita gitu ya. Apakah Indonesia ke depannya itu mau meninggalkan sejarah yang kita itu kalau kita lihat ke belakang lagi itu kita beragam budaya dan latar belakang gitu ya, atau kita tetap mempertahankan itu dan menjadikan itu sebagai identitas warga Indonesia itu sendiri gitu ya. Jadi itu tantangan bagi kita yang multiras. Mungkin itu saja untuk hari ini adik-adik. Terima kasih ya sudah banyak yang bertanya dan yang menambahkan ya, sudah saya catat orang-orangnya dan nilainya. Jadi nanti yang belum punya kesempatan boleh di minggu-minggu depan untuk berpartisipasi aktif ya. Kemudian sebelum saya menutup, saya mengingatkan untuk notulen, jadi nanti bisa di-upload di Google Classroom catatannya, filenya ya, biar nanti saya masukkan ke topik Meet ke-10 ini. Kemudian untuk absensi, saya juga sudah absen, jadi ada satu orang yang mau saya konfirmasi apakah memang tidak ada atau saya tidak notice ya. Ada Resti di sini yang saya belum kasih hadir. Apakah ada orangnya? Dia izin, Bu. Izin kemana? Izin ngapain? Oke, tidak ada keterangan ya. Jadi kalau misalnya mau izin, ada keterangan selain alfa, boleh nanti orangnya bisa info ke saya langsung. Jadi bukan perwakilan dari temannya ya, kalau mau dikasih izin. Ibunya ada sakit, Bu. Iya, boleh nanti orangnya sendiri yang info ke saya ya. Oke, terima kasih Indriani sudah infokan ke saya. Tolong infokan kembali ke orangnya. Sisanya sudah saya kasih hadir, jadi hanya satu orang yang tidak hadir di Meet hari ini ya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan ke-10 kita akhiri ya dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita bisa ketemu lagi di minggu depan tanpa halangan ya di tanggal 24 Mei. Tolong persiapkan untuk pemakalah ke Meet ke-11 ya. Kemudian moderator dan notulennya boleh dari orang lain juga ya, biar dapat giliran. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak adik-adik. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dari saya untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.